Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita kembali mengkaji ilmu fikih, namun masih berada pada bab as-shalah, bab salat. Pada pekan yang lalu kita sudah bersama-sama membahas terkait dengan hal-hal yang membatalkan salat. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab hal-hal yang ditinggalkan di dalam salat. Jadi kalau bahasa Arabnya faslun wal matruku minas shalah. Jadi fasal ini yaitu sesuatu yang ditinggalkan dari salat. Jadi bab-bab yang bab hal-hal yang ditinggalkan di dalam salat. Faslun wal matruku minas shalah salasatu asya. Bermula ini fasal yaitu sesuatu yang ditinggalkan dari salat itu ada 3 perkara. Ya, yang ditinggalkan di dalam salat ada 3 perkara. Fardun, yang pertama adalah fardu, meninggalkan hal-hal yang difardukan di dalam salat. Wa yusamma birrukni aidon. Jadi fardu ini juga disebut dengan rukun. Kemarin kita, tapi ada perbedaannya saja. Cuma bisa juga fardu ini juga disebut dengan rukun, sebagaimana yang kita lakukan, yang kita sebutkan kemarin, arkan shalah, yaitu rukun-rukun salat. Fardu ini juga rukun karena hal-hal yang wajib ada dan tidak bisa ditinggalkan ketika kita melaksanakan salat tersebut. Hanya saja perbedaannya kemarin sudah kita sebutkan, ada furudul wudu, ada arkan shalah. Kalau furudul wudu ini dia bisa dipisah, tapi kalau rukun dia mesti harus muallah dan tidak bisa dikasih jeda yang sangat lama begitu. Wa bayyana al-musannifu as-salasatu fi qawlihi. Ya, pengarang buku ini menjelaskan di dalam perkataan beliau, fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Tapi pembahasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sujud sahwi. Adapun hal yang fardu di dalam kita sholat, ketika kita meninggalkan hal-hal yang fardu, maka sesungguhnya ketika kita meninggalkan kefarduan sholat, maka dia tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Itu. Ini kalau fardu yang kita tinggalkan, maka tidak bisa hanya diganti dengan sujud sahwi. Boleh disunahkan dia sujud sahwi, namun tidak hanya sujud sahwi saja sebagai penggantinya, gitu. Dia disunahkan, tetap disunahkan sujud sahwi, namun sujud sahwi ini hanya disunahkan, bukan pengganti rukun yang ditinggalkan. Maka orang yang meninggalkan rukun salat, bal in dzakarahu ail fardo wa huwa fis shalah, bahkan ketika ia ingat telah meninggalkan fardu dan posisinya masih di dalam sholat,
maka wajib baginya untuk melakukan fardu yang telah ditinggalkan. Au dzakarahu ba'da salam wa zamanu qarib ata bihi wa bana alaihi ma baqiya minas shalah wa sujudis sahwi. Kita ulang Bunda ya. Ketika seseorang al-musalli, orang yang sholat namun dia meninggalkan kefarduan, dan ketika itu posisinya masih di dalam sholat, maka wajib baginya untuk melakukan fardu yang telah ditinggalkan di dalam sholatnya, maka sholatnya dianggap selesai. Atau ingat setelah salam dan masanya masih relatif sebentar, maka wajib baginya untuk melakukan fardu yang ditinggalkan. Paham enggak? Udah sholat, udah lama kemana-mana kita, udah masak apa segala macam, baru ingat, oh saya sholat tadi belum, lupa rukunnya, maka dia harus ulang sholatnya. Tapi kalau di dalam relatif sebentar, baru sekitar 3 menit 4 menit setelah sholat baru ingat, maka rupanya dia lupa yang mana tadi, di rakaat ketiga misalkan lupa ruku, maka dia sempurnakan 1 rakaat, salam, bukan salam, sebelum salam disunahkan lagi sujud sahwi dan tidak perlu mengulangi semuanya. Kalau seandainya ingat setelah sholat, waktunya relatif sebentar, maka dia ingat di rakaat keberapa dia sholatnya, dia doanya, maka dia sempurnakan 1 rakaat, kemudian dia salam, seperti itu. Kalau seandainya udah lama waktunya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Oke? Paham enggak ya? Seperti itu. Maka tetap disunnahkan sujud sahwi. Kalaupun dia tidak melaksanakan sujud sahwi, maka juga tidak mengapa, sholatnya sudah dianggap sah, seperti itu. Kemudian wa huwa sunnatun kama sayati lakin inda tarki ma'murin bihi fis shalah au fi'lin manhiyin anhu fiha. Sujud sahwi hukumnya adalah sunnah, seperti apa yang sudah kita jelaskan. Kemudian wasunnatu in tarakahal musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Sunnah ab'an. Jadi maksud dengan sunnah tadi, yang pertama tadi fardu, yang hal yang kita tinggalkan di dalam sholat. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini ada 2, ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Nah, sunnah ab'ad ini ketika ditinggalkan oleh seseorang yang sholat, maka ia tidak diperkenankan kembali untuk melakukannya setelah ia dalam posisi melakukan bagian fardu. Faman taraka tasyahhuda al-awwala mathalan fadzakarahu ba'da i'tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaihi. Sehingga barang siapa semisal meninggalkan tasyahud awal, kemudian ia ingat setelah dalam posisi berdiri tegak, maka tidak diperkenankan kembali ke posisi tasyahud. Orang yang nah ba'ad, ya, seperti tasyahud awal, dan ternyata dia sudah masuk kepada rukun selanjutnya, maka tidak diperkenankan dia untuk kembali kepada sunnah tadi. Contoh sunnah ab'an itu adalah tasyahud awal. Seandainya kita sholat lupa tasyahud awal, kita sudah berdiri, berarti kita tidak diperkenankan untuk duduk kembali, tetap kita lanjutkan sholatnya, karena itu adalah sunnah ab'an. Seperti itu.
Sehingga barang siapa yang semisal meninggalkan tasyahud awal kemudian ia ingat setelah dalam posisi berdiri tegak, maka tidak diperkenankan kembali ke posisi tasyahud, maka dia lanjutkan saja. Begitupun kalau kita jadi imam, seperti itu. Ya, fa in ada ilaihi aliman bi tahrimihi batalat salatuhu. Jika ia kembali ke posisi tasyahud dalam keadaan tahu akan keharamannya, maka sholatnya batal. Kalau orangnya tahu, ini dah tahu ini bahwa kita boleh tasyahud, kalau sudah berdiri tidak boleh lagi kembali tasyahud, masih juga dia duduk, maka batallah sholatnya. Tapi kalau dia tidak tahu, maka tidak mengapa. Au nasiyan annahu fis shalah au jahilan fala tabtulu sholatuhu wa yalzamuhul qiyam inda tuzakkirihi atau dalam keadaan lupa bahwa ia sedang melakukan sholat atau tidak tahu akan keharamannya, maka sholatnya tidak batal, namun harus berdiri ketika sudah ingat. Paham? Kalau seandainya dia lupa pas bahwa orang yang sudah kembali kepada rukun dari hal yang sunnah, meninggalkan yang sunnah sudah berpindah kepada rukun, maka tidak boleh kembali lagi tasyahud awal untuk menyempurnakan sholatnya. Dia nggak tahu, misalkan dia duduk, pas dia duduk tasyahud awal tahu dia, oh ternyata orang yang sudah pindah ke rukun nggak boleh tasyahud, kembali ke sunnah, maka dia berdiri lagi. Nah, seperti itu. Paham? Jadi begitu dah terlanjur dia duduk, oh baru dia ingat, oh tidak boleh, maka dia harus kembali lagi berdiri. Nah, ini kayaknya kurang konsisten, apa istilahnya, masalah hukum tadi Ustaz kan, karena di judul ini tadi yang meninggalkan yang sunnah arba'ah, Iya. maka tidak diperkenankan untuk kembali kalau dia sedang melakukan yang kayak rukun itu. Iya. Kalau dia lakukan juga, maka sholatnya batal. Kalau halaman nggak istilah ini maksudnya Ustaz. Kenapa nggak di atas juga istilahnya, karena itu dianggap haram. Kenapa nggak di atas itu itu diharamkan untuk itu? Ya. Istilahnya kan kalau istilah tidak diperkenan itu kan sholat kan lebih ringan dari kata-kata haram. Ya. Jadi begini. Kalau seandainya dia itu tahu, memang orang yang sudah lupa tasyahud awal, sudah naik berpindah ke rukun berdiri, maka haram baginya hukum awalnya itu, hukum asalnya itu haram dia itu duduk kembali, karena dia sudah ke rukun, ngapain dia kembali ke sunnah? Itu hukum awalnya itu adalah haram. Keharaman ini masih ada toleransi gitu. Kalau seandainya dia itu tidak tahu, ya, tidak tahu hukum apa segala macam, dia kembali, memang dia tidak tahu bahwa ini hukumnya haram, maka sholatnya nggak batal. Kita sudah tahu nih sekarang Ustaz ceritanya, tapi lupa. Hah? Atau lupa, atau orang yang tahu keharamannya, tapi dia lupa atau tidak tahu, maka tidak masalah. Tapi kalau dia dah tahu ini haram, masih juga, karena ini kasus seperti ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang makmum itu keras kadang, imam ini takut, ikut duduk kembali. Kadang-kadang makmum paham, kalau tidak tasyahud awal imam itu cara dia mengingatkan itu bukan main di belakang. Subhanallah, tidak juga subhanallah, tampil yang kecil, bisa-bisa saja imam ini takut, kembali dia duduk aja. Itu pernah. Imamnya bagaimana Ustaz? Hah? Seharusnya imamnya itu harusnya bagaimana? Seharusnya imam tetap saja dia. Banyak itu terjadi, ya, dan ini tidak sedikit, ya kan? Takut lah. Padahal kalau seandainya dia tahu tadi itu bahwa ini hukumnya haram, karena takut sama makmum duduk dia, karena makmum itu keras, ya, dia benar, makmumnya tidak benar, tapi karena kekerasan makmum tadi sehingga membuat dia duduk kembali, maka sholatnya batal.
Seperti itu sebetulnya, Bunda. Oke? Seandainya makmum itu paham, kalau imamnya batal, makmumnya nggak paham, ya batal lah semuanya. Seandainya ada makmum yang paham, dia tetap saja berdiri, mufarokoh dari imam, berpisah dari imam. Kalau seandainya dia ikut imam, maka sholatnya batal. Maka kalau seandainya kita ikut sopir masuk jurang, kita masuk jurang juga. Maka yang aman itu adalah penumpang yang kalau sopirnya masuk jurang, dia loncat keluar. Itu maksudnya. Istilah seperti itu. Kalau seandainya imam salah, ngapain kita ikut? Kita mufarokoh, niatkan, saya sudah berpisah dari sholatnya sendiri jadinya. Seperti itu. Jadi sebenarnya harusnya kalau sebagai seorang imam harus tegas dong, apapun harus tegas dan harus paham. Imam itu bukan masalah masbuk, ini banyak sekali terjadi hal-hal yang seperti ini, ya. Bahkan makmum itu bukan main. Kalau biasanya tasyahud awal itu sering kali terjadi, sering lupa imam. Tapi karena sebenarnya boleh makmum itu mengingatkan subhanallah seandainya. Boleh, karena untuk mengisyaratkan supaya imam tadi ingat, nanti diakhirkan dengan sujud sahwi. Tapi tetap kita ikut imam. Kalau seandainya rukun tinggal gimana? Maka makmum mengucapkan subhanallah. Kalau seandainya imam sudah masih saja tidak dengar apa yang kita, maka kita mufarokoh dari imam, karena hal ini rukun. Kalau rukun hukumnya fatal, seperti itu. Wa in kana ma'muman ada wujuban limutaba'ati imaman. Jika ia adalah seorang makmum, maka wajib kembali posisi tasyahud karena untuk mengikuti imam. Paham tak? Ini yang tadi yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha fi surati adamil audi awil audi nasian. Kan tetapi disunahkan baginya untuk melakukan sujud sahwi ketika dalam kasus tidak kembali atau kembali ke posisi tasyahud dalam keadaan lupa. Jadi maksudnya di akhir tadi yang sudah kita jelaskan tadi, maka orang yang lupa tadi disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang kita jelaskan tadi itu disunahkan dia melaksanakan sujud sahwi itu adalah sunnah ab'ad. Sunnah-sunnah yang ab'ad, sunnah-sunnah yang ditinggalkan di dalam sholat. Sunnah-sunnah ab'ad yang ditinggalkan di dalam sholat, maka disunahkan pula dia untuk menunaikan atau melaksanakan sujud sahwi, seperti itu. Wahiyat tasyahudul awwalu, yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal ini merupakan sunnah ab'ad. Wa qu'uduhu wal qunutu fis subhin. Kemudian kunut, duduk tasyahud awal, ya. Tasyahud awal, duduk tasyahud awal itu namanya sunnah. Sunnahnya itu sunnah ab'ad. Kemudian kunut di dalam sholat subuh itu sunnah ab'ad. Kemudian di akhir sholat witir, kunut di akhir sholat witir, maka namanya sunnah ab'ad. Kemudian di separuh bulan kedua dari bulan Ramadan, maksudnya lupa kunut, kan Ramadan itu kan 15 ke atas pakai kunut enggak? Lupa imamnya, maka itu sunnah ab'ad namanya. Kemudian bacaan salawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud awal. Tasyahud awal ada enggak bacaan salawat? Maka itu sunnah ab'ad. Tasyahud awal ya, bukan tasyahud akhir. Gitu. Dan bacaan salawat untuk keluarga baginda Nabi SAW di dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Batas itu cukup kan? Cuman kalau kita harusnya wa ala ali sayyidina Muhammad tasyahud akhir. Lupa kita wa ala ali sayyidina Muhammad, maka kita meninggalkan sunnah yang ab'ad. Berarti kita sebelum salam pas lupa, atau tidak mungkin lah ya kita lupa. Kalau seandainya sebelum salam sudah kita baca lupa, maka disunahkan kita sujud sahwi.
Sujud sahwi itu gimana? Sujud satu kali, baca bacaan biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk lagi, duduk apa? Duduk iftirash, kemudian sujud lagi, kembali lagi, baru salam. Nah, ada orang sujud sahwi, sujud satu kali, kembali langsung salam. Nah, itu tidak benar. Antara dua sujud itu pakai takbir nggak? Hah? Pakai. Ya, pakai takbir. Ya, tetap. Bacaan tetap Rabbi firli warhamni wajburni saat duduk. Bacanya ya, maksud saya waktu kita sujud sahwi kan Ya. sujud pertama itu apakah kita Allahu Akbar? Ya, tetap pakai ya Allahu Akbar. Tetap kita menggunakan kalimat Allahu Akbar, baru kita salam, seperti itu. Itu namanya sunnah yang ab'ad. Maka sunnah yang ab'ad ini disunnahkan pula kita kalau kita lupa menunaikan, melaksanakan sunnah-sunnah yang ab'ad, maka disunnahkan di akhir sholat kita untuk melaksanakan sujud sahwi. Kalau sebelum salam, maka ingatnya kesalahan itu sebelum salam, maka sebelum salam itu kita melaksanakan sujud sahwi. Ingatnya kesalahan itu setelah salam, maka setelah salam itulah kita melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Kalaupun setelah dia sholat, dia ingat, dia lupa melakukan hal-hal yang sunnah tadi, sunnah-sunnah yang ab'ad tadi, maka dia tidak melaksanakan sujud sahwi, juga tidak menjadi permasalahan dan tidak membatalkan sholatnya. Tapi kata para ulama, alangkah lebih baiknya itu disempurnakan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu bacaannya tetap bacaan biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hanya saja sebagian ulama lebih menganjurkan untuk membaca subhana man la yanam wala yashu. Oke. Dan ini tidak harus ini bacaannya, dan bacaannya juga boleh. Gimana? Sujud. Misalkan kita lupa sujud, subhanaman la yanam wa la yashu, Allahu akbar, rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Atau tidak pakai itu, tumakninah saja, ukurannya saja. Maka rukuk lagi, sujud lagi, subhanaman la yanam wa la yashu, kembali lagi langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Itu kalau sunnahnya yang kita sebutkan tadi. Kalau itu yang tinggal, maka disunnahkan kita melaksanakan. Ingat, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jangan pula ini tak sujud sahwi tadi, maka tidak sah. Enggak, ya, disunnahkan dia melaksanakan sujud sahwi seperti itu. Pernah dengar sujud sahwi, ada sujud sahwi yang sebelum salam, ada yang sudah salam dalam kondisi seperti apa itu? Nah, itu tadi yang sudah kita jelaskan. Kalau kita ingatnya, yang kita tinggalkan tadi, ingatnya itu sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ingatnya itu setelah salam, maka sujud pas sudah tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Lupa tadi. Saya tadi lupa baca salawat untuk keluarga Nabi. Berarti sujud sahwi. Itu sujud sahwi tadi, sujudnya 2 kali. Duduk sujud 1 kali, kembali duduk iftirash, sujud lagi, kemudian tasyahud, duduk akhir, langsung dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salam itu yang pertama saja yang wajib. Yang kedua sudah termasuk sunnah. Paham? Oke. Itu kalau seandainya yang kita tinggalkan itu sunnahnya yang ab'ad, maka disunnahkan kita di akhir sholat ataupun sebelum salam, setelah salam, untuk melaksanakan sujud sahwi. Seperti itu. Wa idza syakkal musalli fi adadin. Belum sampai sini nih. Wal hay'atu. Yang kedua adalah sunnah hay'ah. Yang pertama tadi yang kita tinggalkan itu hal yang fardu. Yang kedua masuk kepada sunnah. Sunnah itu ada 2, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'at.
Oke. Yang kedua sunnah hay'ah. Sunnah. Ya, yang ketiga sebetulnya sunnah ab'ad dan sunnah hay'at. Jadi kalau Bunda membuatkan hal yang tinggalkan dalam sholat itu ada 3, berarti fardu, sunnah hay'at, sunnah ab'ad, atau sunnah ab'ad dan sunnah hay'at, atau buat aja sunnah misalkan, berarti fardu dan sunnah dibagi 2 misalkan, seperti itu bisa juga. Nah, yang kedua adalah sunnah hay'ah. Hay'ah hay'atu, pakai ta marbutoh. Kata marbutoh itu kalau dia waqaf jadi hay'ah. Wal hay'atu katasbihati wa nahwiha mimma la yuhbaru bis sujudi la ya'udul musalli ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis sahwi anha sawa'un tarakaha amdan aw sahwan. Sunnah hay'ah seperti bacaan tasbih dan sesamanya dari kesunahan-kesunahan yang tidak diganti dengan sujud sahwi. Maka setelah meninggalkannya seseorang musolli tidak boleh kembali untuk melakukannya dan tidak boleh melakukan sujud sahwi karenanya, baik ia meninggalkan secara sengaja ataupun karena dia lupa sunnah hayat, lupa tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya enggak mengapa, enggak mesti dia lupa tadi pas duduk, lupa tadi, kembali, enggak perlu lagi dia kembali. Oke, begini intinya yang rukun kemarin kita di sini tidak dirincikan, ini yang sunnah-sunnahnya tidak tersusun rapi. Hanya saja kita harus pahami seperti ini. Kalau rukun kemarin sudah selain daripada rukun, kemudian masuk pada yang selain itu adalah sunnah. Nah, sunnah tadi sunnah yang ab'ad, ada sunnah yang hayat. Yang ab'ad yang tadi, contoh yang pertama paling sedikit kata para ulama itu adalah bacaan tasyahud awal dan kunun, itu yang mesti diingat. Ya, bacaan tasyahud awal, kemudian dan kunut subuh, kemudian kunut witir, kemudian kunut di pertengahan Ramadan, kemudian sholawat untuk keluarga Nabi. Berarti selain daripada itu yang kita lupa sunnah-sunnahnya, maka termasuk kepada sunnah hay'ah. Ya, di sini tidak disusun. Ya, bukannya selain daripada sunnah ab'ad, berarti yang sunnah-sunnah lainnya itu tidak perlu kita melaksanakan sujud sahwi. Lupa tasbih misalkan, apalagi yang kita lupa? Lupa tasbih, banyak ya selain daripada yang tadi. Berarti selain daripada itu masuk kepada sunnah hay'ah. Di sini hanya disebutkan katasbihati, seperti bacaan tasbih dan semacamnya dan sejenisnya, maka tidak perlu kita kembali untuk mengulangi bacaan tersebut, atau tidak perlu kita melaksanakan sujud sahwi atas ketertinggalan hal tersebut. Itu sunnah yang hay'ah. Jadi disebutkan cuma tasbih, bacaan tasbih lah, bacaan tasbih. Yang rukun kemarin tuh bacaannya apa saja misalkan, atau lupa mengangkat tangan ketika takbir. Takbir tuh harus mengangkat tangan enggak? Ya, lupa takbir gitu misalkan. Hah? Ya, takbir pertama masuk rukun. Mengangkat tangannya enggak. Takbirnya. Iya, bukan mengangkatnya, ya.
takbirnya saja yang termasuk rukun, bukan mengangkat tangannya. Paham? Ya benda ya. Oke. Begitu. Makanya ada orang yang sholat itu tanpa takbir. Ada yang sholat seperti ini. Allahu Akbar katanya. Kan ada tak? Mazhab Maliki seperti itu. Adapun takbir intiqal itu sunnah hukumnya. Kalau kita lupa takbir itu, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi, karena itu termasuk pada sunnah hay'ah. Paham? Oke. Wa idza syakkal musalli, ketika seorang musalli, artinya orang yang salat, wa idza syakka al musalli, ketika orang yang salat itu ragu fi adadi, di dalam jumlah rakaat yang ia lakukan, ma atabihi minar rakaati, kaman syakka hal shalla salasan aw arba'an bana al yakini wa huwal aqallu kasalasati fi hadzal misal wa atabiru mirak'atin wa sajada lisahwi. Ketika seorang musalli ragu-ragu di dalam jumlah rakaat yang ia lakukan, seperti orang yang ragu-ragu apakah ia telah melakukan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka wajib baginya untuk melakukan apa yang diyakini, yaitu jumlah yang terkecil seperti 3 rakaat. Di dalam contoh ini yaitu jumlah yang terkecil seperti 3 rakaat di dalam contoh ini, dan ia wajib menambah 1 rakaat dan sunnah melakukan sujud sahwi. Misalkan lagi sholat nih, pas di rakaat kedua, sholat zuhur, ya sholat zuhur misalnya, di rakaat kedua lupa kita, di rakaat kedua ya, di rakaat berapa misalkan lupa, ini udah 2 rakaat atau sudah 1 rakaat ini, atau di rakaat ketiga ini sudah 3 rakaat atau 2 rakaat, berarti anggap saja sholatnya 2 rakaat. Atau di rakaat kedua 2 atau 1 ya, anggap saja 1 rakaat. Ya, jangan kita ambil. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau seandainya kita mengatakan kita ragu nih, ini udah 2 nih. Kalau seandainya kita 1 rakaat, berarti rakaat kita kurang 1. Tapi kalau kita tambah, kita yakini hal yang lebih sedikit daripada itu, kita tambah 1 lagi, maka kalau seandainya dia itu pas, kalau seandainya dia berlebih ya tidak mengapa, tapi kalau kurang itu yang tidak boleh, seperti itu. Maka berarti kalau seandainya dia sholat 2 rakaat, dia ragu akan 2 atau 1, dia pilih 1. Anggap aja dia ini di rakaat yang pertama, sehingga di akhir nanti dia tambah lagi 1 rakaat. Kalau setelah itu baru dia akhiri dengan sujud sahwi, seperti itu. Ini kasus mungkin pribadi sendiri, Ustaz. Oke. Pernah. Kan dia sholat kan 4 rakaat. Terus lupa tasyahud awal. Ya. Kan hukumnya tadi kan sudah ini. Terus aku ingat itu kan pada saat ternyata lupa langsung kan berdiri di rakaat ketiga itu. Ya. Di rakaat ketiga. Terus yang saya ketika kerjakan adalah pas di rakaat ketiga itu saya setelah selesai di situ saat itu tasyahud awalnya, berarti kan yakin itu berarti kan jadi 5 rakaat itu sholat itu jadinya yang selesai menjelang. Iya. Jadi kan 2 rakaat jadi kan totalnya 5 rakaat itu. Nah, kalau seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya nggak boleh melakukan itu. Karena yang tasyahud awal tinggalkan aja. Udah lanjut aja. Jumlah tetap 4. Kan sunnah ini. Ya, tasyahud tanpa tasyahud nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Lanjut aja sholat kita. Lanjut saja sholatnya, tidak mengapa. Nah, karena ini memang kasus ini, karena tasyahud awal itu memang berperan penting kita rasa dalam sholat itu kan, sehingga kalau itu ditinggalkan kayaknya ini sholatnya nggak sah apa segala macam itu. Nah, karena memang kita belum mengetahui hal itu, dan itu banyak sering terjadi. Ya, kalau orang dah paham kan, kalau seandainya imam tidak mengikuti kata makmum, kalau makmum meyakini itu salah, kita mufaroqah saja dari imam. Kalau seandainya sunnah tadi, imamnya berdiri, ya kita ikut aja berdiri yang makmum, ikut aja berdiri. Nah, kemarin pernah terjadi itu,
kita sholat seperti itu, imamnya berdiri, makmum satu pun tidak ada yang mau berdiri. Dia kira ini salah gitu kan, harusnya dia ikut aja berdiri, karena ini adalah sunnah hukumnya, ikut saja. Imam pun juga tidak menjadi masalah gitu, karena dia meninggalkan hal yang sunnah. Seperti itu. Kalau seandainya dia itu tadi, kalau seandainya dia ragu dalam sholatnya, maka pilihlah rakaat terkecil, rakaat yang paling sedikit, 3 atau 2, pilih 2, nanti bisa kita tambah. Nah, seandainya kita nambah 1 rakaat dan memang ternyata kita memang sholatnya 2 rakaat, artinya sholat kita berlebih 1 misalkan, maka tidak mengapa, ya lebih baik lebih daripada kurang. Kalau seandainya kita tidak mengulangi, ternyata sholat kita 1 rakaat kita tidak ulangi, artinya sholat kita baru 3 rakaat, makanya seperti itu. Maka pilihlah yang sedikit, tapi ingat, disunnahkan di akhir nanti kita untuk melaksanakan sujud sahwi, seperti itu. Mungkin demikian Bunda ya, pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi di sini ada juga pembahasan, masih ada sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Ini sudah tempat melakukannya itu adalah sebelum salam atau setelah salam. Jika seorang yang sholat itu melakukan salam dengan sengaja dan tahu bahwa ia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, atau lupa namun masanya cukup lama secara maka kesunahan untuk melakukan sujud sahwi telah hilang. Misalkan udah kita lupa sunnah yang tadi ya, kita lupa sunnah, taruhlah sunnah yang ab'ad tadi, lupa kita. Udah lama nih baru kita ingat, ada lagi kesunahan sujud sahwi. Seandainya masih relatif singkat waktunya, lupa tadi, masih disunahkan kita, masih ada kesunahan sujud sahwi tersebut. Tapi kalau sudah lama kemana-mana, oh saya sholat tadi lupa, itu nggak ada lagi kesunahan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, kalau masanya singkat, ya nggak apa-apa, masih ada kesunahan sujud sahwi tersebut. Mungkin demikian Bunda, mudah-mudahan pembahasan kita hari ini salah sama nah. Itu tadilah. Yang tadi aja. Fardu, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Itu saja. Sunnah aman, sunnah hayat, dan bisa kita buat 2 juga, fardu dan sunnah. Hanya saja perlu kita ini kan, sunnah itu dibagi menjadi 2 di sini. Dalam konteks ini sunnah dibagi menjadi 2. Ada ini dalam konteks meninggalkan saja sunnah hayat dan sunnah am'ad ini. Dalam konteks yang lain ada sunnah muakkad, sunnah ini apa segala macam ya. Kalau dalam konteks meninggalkan sholat, maka sunnah ini terbagi menjadi 2, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad dianjurkan melaksanakan sujud sahwi seperti halnya kita meninggalkan tasyahud awal, dan sunnah hayat tidak diperkenankan kita untuk melaksanakan sujud sahwi seperti halnya kita meninggalkan takbir intiqal misalkan. Nah, seperti itu. Demikian